Hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Sidoarjo 19 Mei 2021 dengan tema Terus Giat Bekerja Bagi Tuhan. Salam. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Jawa yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang senantiasa memberikan anugerah yang luar biasa sehingga kita dapat bertemu walaupun melalui live streaming pada sore hari ini. Tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kepada Tuhan dalam acara memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, saat ini, sore ini, tepatnya tanggal 19 Mei, gereja kita berulang tahun yang ke-44. Wow, sungguh anugerah penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. 44 tahun bukan waktu yang singkat. Namun, kita sadari bersama bahwa semua kegiatan di gereja kita ini dapat berjalan dengan baik. Itu merupakan wujud nyata dari Tuhan Yesus Kristus. Campur tangan Tuhan terhadap gereja kita ini. Oleh sebab itu, sebelum acara hari ulang tahun gereja kita ini kita mulai, terlebih dahulu kita menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah surgawi, Allah yang kami kenal dan kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat Engkau ya Bapa, karena penyertaan pimpinan dan petunjuk-Mu, sehingga kami boleh dapat melaksanakan acara hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa ini dengan penuh sukacita di dalam Engkau. Kami serahkan di dalam genggaman tangan kuasa Engkau ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dosa dan kesalahan dalam kami menghampiri tahta-Mu Tuhan, kami mohon pengampunan dari Engkau. Semua ini kami aturkan dan kami pinta beralaskan Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Selanjutnya, pemotongan tumpeng. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita menyanyikan Happy Birthday, Tuhan berkati. Happy diserahkan oleh Bapak Pendeta Ari Kristianto. Monggo Bapak Ketua Majelis dipersilakan. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, potong
dipersilahkan duduk kembali. Salam, saya Hena Yanton dari wilayah 5. Hai, saya Yulan dari wilayah 4. Saya Aditya Kriswardianto dari wilayah 2. Saya Untung Setianto dari wilayah 1. Saya Bu Iksan dari wilayah 3. Aku Saryato, saka Durung Sewu. Nama saya Desi Susanti Natalia dari kelompok Sukomandi. Saya Jonathan, perwakilan dari Komisi Remaja Pemuda. Saya Subejo dari Pepandan Pelantungan. Saya Indah dari perwakilan dari KWD. Halo semuanya, saya Nana dari anak sekolah minggu. Saya nama Septinus Matius Terik dari Adi Yuswo. Menurut saya, Gereja GKJ Sukorejo luar biasa baik sekali karena telah menemani saya. Menurut saya GKJ Sukorejo itu gimana ya? Ya klasik dan bersejarah. Menurut saya begitu. Karena banyak sekali sejarah dalam hidup saya di situ. Menurut saya GKJ Sukorejo itu penuh dengan perjuangan karena mendirikan Gereja GKJ Sukorejo itu teramat sukar. Gereja Kristen Jawa Sukorejo adalah gereja yang telah membesarkan iman saya dari kecil hingga dewasa sekarang ini. Menurut saya, GKJ Sukorejo itu mendidik iman saya sejak kecil dan menemani kehidupan saya sampai saya dewasa seperti ini. Menurut saya, GKJ Sukorejo itu gerejanya asik. Mainan dan lagunya juga seru. Teman-teman dan teman-temannya juga asik. GKJ Sukorejo itu tempat bertumbuh iman saya dan keluarga. Karena sejak saya datang 42 tahun yang lalu sampai sekarang, iman kami semakin kuat. Menurut saya Gereja Kristen Jawa Sukorejo itu merupakan inspirasi buat saya, karena dari GKJ Sukorejo itulah masa kecil saya hingga kini dengan kekuatan iman dan percaya saya pada Kristus. Menurut saya GKJ Sukorejo itu semakin lama semakin besar. Menurut saya GKJ Sukorejo itu semakin lama semakin menanjak. Sing dengarane gereja yang dewasa. Menurut saya GKJ Sukorejo itu gereja yang bersejarah karena kakek saya ikut dalam pembangunannya. Harapan saya untuk GKJ Sukorejo agar ada kegiatan untuk pemuda, contohnya kegiatan olahraga. Saya berharap Gereja Kristen Jawa semakin tumbuh dan semakin berkembang. Harapan saya, GKJ Sukorejo tetap solid dan selalu mengayomi jemaat dengan tulus hati. Dan harapan saya untuk GKJ Sukorejo, saya berharap
ada pengembangan ekonomi buat jemaat. Ya semisalnya ya membuka kucingan atau modal usaha dan banyak lagi contohnya lah. Ya saya berharap sebagai jemaat saya berharap seperti itu untuk GKJ Sukoharjo dan jemaatnya. Nah, harapan saya untuk GKJ Sukoharjo itu semoga panjenengan giat sekali hari Minggu datang ke gereja. Harapan saya jemaat rajin ke gereja saya nuri sak lawase. Untuk harapan saya, GKJ Sukoharjo selalu setia melayani Tuhan dan tidak pernah lelah. Semoga GKJ Sukoharjo menjadi gereja yang dewasa. Pun matur nuwun. Harapan saya untuk GKJ Sukoharjo semakin mantap. Apalagi zaman era digital sekarang ini ada live streaming dan sebagainya. Tapi mohon kalau model online itu kami bisa mendengar dengan cedok. Sehingga saya kalau pas ibadah online kurang cedok itu merasa ya menjadi sedikit agak kacau, tapi harapannya semakin ke depan semakin oke. Harapan saya untuk GKJ Sukoharjo itu GKJ Sukoharjo semakin bertumbuh, jemaatnya semakin dikuatkan, persekutuan semakin bertumbuh, sehingga persekutuan yang ada ini semakin kuat dan boleh menjadi berkat bagi jemaatnya. Harapan saya, semoga kedepannya GKJ Sukoharjo semakin berkembang dan semakin maju dalam segala hal. Semoga semakin ramai jemaatnya, semakin meriah persekutuannya. Tidak hanya di gereja induk, tetapi juga di pepantan dan kelompoknya. Harapan saya untuk GKJ Sukoharjo, marilah kita lebih mempererat tali persaudaraan dan lebih keras di dalam kita melaksanakan firman Tuhan. Saya mengucapkan Selamat ulang tahun ke-44 Untuk GKJ Sukoharjo Terus giat bekerja Untuk Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Sukoharjo yang ke-44, terus giat bekerja bagi Tuhan supaya jemaat menjadi gereja yang dewasa. Amin. Haleluya. Harapan dari jemaat Gereja Kristen Jawa, semoga Gereja Kristen Jawa semakin solid. Untuk selanjutnya, sambutan dari Bapak Ketua Majelis kepada Bapak KH Pardiono dipersilakan. Enggak.
GKJ sebagai gereja-gereja Kristen Jawa yang lain merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. GKJ adalah gereja yang mandiri, yang telah mampu mengatur dirinya sendiri, mengembangkan diri, dan membiayai dirinya sendiri, yang tumbuh berorientasi dengan sumber dana, tradisi, dan budaya diri bersama dengan GKJ yang lain dalam aras klasikal maupun sinodal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 saat ini dampak sangat luas dan mencakup semua sendi kehidupan, tak terkecuali kehidupan GKJ Sukorejo, sehingga menuntut setiap jemaat GKJ Sukorejo untuk menanggapi, mensikapi secara bijak dan positif. Kita sebagai gereja yang mandiri menghadapi kondisi semacam ini. Ketika kebijakan darurat dalam mengelola kehidupan, kegiatan dan pelayanan gerejawi mencerca, mengumpat, atau mendukung dengan positif, aktif, dan kreatif. Ketika keuangan gereja kita di dalam keterbatasan, adakah semangat untuk berpersembahan guna mencukupi dan membiayai gereja yang mandiri? Ataukah mau tergantung pada belas kasih orang lain? Ketika merayakan hari ulang tahun di masa pandemi ini, mampukah kita melihat kondisi yang terjadi? Bersama ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah peringatan hari ulang GKJ Sukorejo yang ke-44 hari ini kita jadikan momen persiapan Rioyo Unduh-Unduh tanggal 6 Juni 2021 yang akan datang. Karena disitulah sesungguhnya kita mengekspresikan GKJ Sukorejo yang senyatanya. Marilah kita jawab dengan tulus, sungguh-sungguh, dan benar. Selamat ulang GKJ yang ke-44. Hidup GKJ Sukorejo. Tuhan memberkati. Acara selanjutnya yaitu renungan. Renungan pada sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ari Kristianto. Kepada Bapak Pendeta Ari Kristianto dipersilakan.
Saudara yang di dalam Tuhan, Salam. di dalam hari yang berbahagia saat ini boleh kita sejenak kembali merenungkan firman Tuhan di dalam momen bahagia saat ini, di mana gereja kita tercinta, Gereja Kristen Jawa Sukorejo atau GKJ Sukorejo boleh memasuki usia yang ke-44. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kami dalam doa kita mempersiapkan diri. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kembali kami datang memohon tuntunan Tuhan di dalam kami akan merenungkan firman Tuhan di hari spesial ini, hari ulang tahun GKJ Sukorejo yang ke-44. Tolong kami ya Tuhan, tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon penyertaan Tuhan pada saat ini. Amin. Kami ajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab dari 1 Korintus 15 ayat 58. Pasal 15 ayat 58. Sebagai dasar kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Jika sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Mungkin ada yang sudah hafal dengan ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Karena itu, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan ya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam pertemuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya ulangi sekali lagi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Gitu? Berdirilah teguh. Jangan goyah. Jerihmu tidak sia-sia. Sebuah ayat yang luar biasa sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena ayat ini dengan jelas mengatakan tidak ada yang sia-sia ketika kita hidup di dalam Tuhan. Begitu pula tidak ada yang sia-sia ketika kita memang setia terhadap Tuhan sendiri. Ada sebuah kisah tentang dua buah ember, Bapak Ibu. Dua buah ember yang dibawa oleh seorang petani. Ketika petani itu mau menyirami tanamannya di sawah. Petani punya dua buah ember. Yang satu dia bawa di tangan kanannya, embernya bagus. Untuk membawa air, oke. Yang satu dia bawa di tangan kirinya ember itu, tapi ember itu pecah. Yang kanan embernya bagus untuk membawa air, yang kiri untuk membawa air pecah, bocor. Suatu ketika petani itu pergi mengambil air. Kalau yang kanan oke, membawa air. Tapi yang kiri, ketika dia dibawa untuk membawa air, ketika diambil dari sumber air oke, penuh. Tapi ketika sampai pada tempat mau disiramkan di sawah, sudah tinggal sedikit. Begitu terjadi setiap hari. Dan menariknya, Pak Tani itu ketika membawa dua buah ember itu tidak pernah ditukar posisinya. Yang tidak bocor di kanan, yang bocor di kiri. Sampai akhirnya terjadi sebuah percakapan antara dua ember itu. Ember pecah, kamu kok hidupnya tidak berguna toh? Wong fungsinya ember itu kan untuk membawa air dari satu tempat ke tempat lain. Seperti aku ini loh. Ember ini bingung, yang ember pecah.
oh iya yo, terus aku hidup ini untuk apa ya? Wong digunakan aja tidak bisa maksimal. Mungkin kita pernah dalam posisi itu. Mungkin kita pernah melihat kita membandingkan diri kita dengan orang lain sehingga kita itu memaksakan diri untuk menjadi sama dengan orang lain. Untuk menjadi sama dengan orang lain. Sering pula kita menganggap apa yang kita lakukan karena mungkin kadarnya itu ya, kualitasnya mungkin atau kuantitasnya tidak seperti orang lain, kemudian kita menganggap yang kita lakukan sia. Walah yang sana saja sudah seperti itu, wah yang saya lakukan pasti seperti ini pasti sia-sia. Sering kita demikian Bapak Ibu. Kita menganggap apa yang kita lakukan itu sia-sia ketika kita membandingkan diri kita mungkin dengan orang yang lebih kaya, orang yang lebih sukses, orang yang lebih pintar dan yang lain sebagainya. Tapi coba kita simak kisah lanjutan dari dua ember ini. Ketika tadi terjadi percakapan antara satu ember yang tidak bocor dengan ember yang bocor, akhirnya si ember yang bocor ini ngadu kepada si petani. Pak Tani, hidup saya tidak berguna ya, wong saya itu ember untuk membawa air kok bocor. Apa yang menjadi jawaban dari Pak Tani? Pak Tani menjawab demikian. Hei, ember sing bocor, ayo kamu saya ajak ke suatu. Ember itu dibawa ke suatu tempat. Seperti biasa, pakai tangan kiri, dibawa di tangan kiri. Ketika dia itu dalam perjalanan sampai ke sumber air dan kemudian dalam perjalanan pulang, Pak Tani berkata kepada ember yang bocor, coba lihat di sisi kanan kiri. Kalau kita sedang berjalan pulang, di sebelah kiri kalau kita sedang berjalan pulang, di situ terhampar bunga yang indah sekali. Terhampar tanaman-tanaman yang menghasilkan bunga yang indah sekali. Kenapa? Karena setiap kali saya ambil air, kamu bocor, embermu itu, ember bocor. Kamu juga menyirami tanaman itu. Jadi kamu bukannya tidak berguna, bukannya jerih payahmu sia-sia, tapi dengan kamu itu bocor, yang sebagai ember yang bocor, kamu malah nyirami tanaman yang ada di sepanjang jalan itu. Jadinya tanamannya itu subur. Oh iya ya, ternyata memang tidak sia-sia. Mungkin ini menjadi refleksi bagi kita Bapak Ibu, terlebih di dalam tema saat ini, terus giat bekerja bagi Tuhan. Terus giat bekerja bagi Tuhan berarti sebenarnya kita, GKJ Sukorejo, sudah bekerja bagi Tuhan. Hanya saat ini kita diminta untuk terus giat, meneruskan. Kan semangat di dalam kita bekerja bagi Tuhan. Mungkin kita menganggap apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan sia-sia. Ketika kita membandingkan, oh GKJ Sukorejo tidak seperti gereja yang besar itu. GKJ Sukorejo tidak seperti gereja itu yang SDM-nya lengkap. GKJ Sukorejo tidak seperti sana yang kalau live streaming ibadah online lancar terus. GKJ Sukorejo yang bisa ini, bisa itu. Sehingga menganggap di GKJ Sukorejo itu apa yang menjadi pelayanan di GKJ Sukorejo itu sia-sia. Kadang malah kita sering mencoba menutup-nutupi apa yang ada di GKJ Sukorejo. Karena apa? Menganggap apa yang dilakukan di GKJ Sukorejo itu sia-sia. Padahal kita tahu perjalanan hidup GKJ Sukorejo selama 44 tahun dewasa adalah karena Tuhan. Dan jerih payah yang sudah dilakukan oleh orang-orang di GKJ Sukorejo dari awal dulu dewasa sampai hari ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan yang saat ini terjadi. Kemajuan-kemajuan apa yang sekarang terjadi di dalam gereja kita. Mungkin sekali lagi saya katakan, kalau kita hanya membandingkan secara kasat mata gereja kita dengan gereja-gereja lain yang lebih besar. Lebih besar jemaatnya, lebih besar persembahannya, lebih di kota, ya kita akan minder. Namun ketika kita melihat apa saja yang lebih baik
daripada waktu-waktu yang dulu. Itu yang akan menjawab kita bahwa jerih payah kita sebagai orang-orang di GKJ Sukorejo itu tidak akan pernah sia-sia. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terus kerja bagi Tuhan, menyatakan kita, mari kita terus bersekutu kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Biarlah gereja-gereja di kota itu dengan segala kemajuannya, biarlah gereja-gereja dengan aliran-alirannya yang berbeda, dengan segala sesuatu yang membuat bingar-bingar ibadahnya, GKJ Sukorejo biarlah tetap seperti ini, dan biarlah GKJ Sukorejo dengan kemajuan menurut versi GKJ Sukorejo itu sendiri. Kiranya Tuhan yang akan menguatkan kita. Percayalah, jerih tidak sia-sia. Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sembari kita akan mengumpulkan persembahan ucapan syukur hari ulang tahun GKJ Sukorejo ke-44 ini, kita akan bersama memuji Jangan Lelah. Tiba saatnya pada acara ini, yaitu pengumuman lomba TT HUT Gereja Kristen Jawa. Dilanjutkan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Juarmini selaku Ketua PKGS 1. Kepada Ibu Juarmini dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya acara yang ditunggu-tunggu oleh para remaja dan pemuda, yaitu pengumuman pemenang Lomba Cerdas Cermat HUT ke-44 GKJ Sukorejo. 3 orang pemenang dengan nilai tertinggi adalah peringkat pertama Dea Gracia dari wilayah 3. Peringkat kedua Tata dari Pepandan Curug Sewu. Dan peringkat ketiga Farica Indra Hapsari dari wilayah 3. Selamat kepada ketiga orang pemenang. Untuk pengumuman selanjutnya adalah bahwa pendaftaran untuk lomba merangkai bunga mimbar dalam rangka HUT ke-44 GKJ Sukorejo untuk hari ini
adalah hari terakhir pendaftaran. Batas waktu sampai jam 8 malam. Peserta bisa langsung mendaftar ke Ibu Tuti. Untuk pengumpulan rangkaian bunga pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021, jam 10 pagi. Setelah ibadah live streaming selesai, akan langsung dinilai oleh juri. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa pengumuman sudah saya sampaikan. Sebelum acara ini kita akhiri, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk sore hari ini, karena Tuhan telah berikan berkat yang luar biasa kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan acara syukuran dalam rangka HUT ke-44 GKJ Sukorejo dengan lancar. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu atas bimbingan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan dalam acara ini, sehingga kami dapat mengakhiri acara ini dengan baik. Kami mohon ampun apabila dalam acara ini kami berbuat dosa. Kami mohon ampun atas segala kekurangan kami di dalam acara ini. Ya Bapa, kiranya Tuhan berkati apa yang baru saja kami dengar dan kami baca dari firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu, di mana pada kesempatan sore hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menghaturkan persembahan sebagai ucapan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dialah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mensucikan dan mengkuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau ya Tuhan berkenan untuk menuntun perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian acara Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Jawa Sukorejo 2021. Terus giat bekerja bagi Tuhan. Selamat sore, Tuhan memberkati.